Muhammad Arsyad Abdullah Al-Banjari wa khalifatuhu Sayyidi Syihabuddin bin Muhammad Nasir Al-Badri wa Sayyidi Syihabib Bungkam Parangan Sayyidi Syihabib Bungkam Sayyidi Habib Hussein bin Abdurrahman bin Yahya Sayyidi Habib Talha Sayyidi Sultan Sulaiman wa Sayyidi Nawawi bin Umar Al-Madani wa Sayyidi Zainuddin Sultan Islam bin Abdullah Al-Bakir Al-Bakir Masyarul Abdul Bain Sayyidi Alhamdulillah Muhammad Zainal Abdullah wa Sayyidi Marawi Kerabi wa Sayyidi Najib Kerabi wa Sayyidi Nawawi Al-Tur wa Sayyidi Abu Bakar Syekhina wa Mu'allimina Ikhadu hajati wa hajati wa min hawaiti dinna wa salatuddin Syifa Mardana ya Allah Syifa Mardana ya Rahman Syifa Mardana Allah Darana Fadila Syifa Ajilan Hamilan Lai Ghadir Sabahan Lidahil Bala Bidina Indal Akhra Husnul Khatimah Indal Maut Biqawli La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bimarakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala asyrafil bariyah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam anjami zahirat wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وقال أنس ابن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمال الأحياء تعرض على عشائرهم وعلى آبائهم من الأموال وإن كان خيرا حمدوا الله تعالى واستبشروا وإن يروا غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم هداية. Dari Sufyan radhiyallahu anhu, dari orang yang mendengar langsung dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak angkat Sidin Anas bin Malik. Anas bin Malik ini orang yang sangat dekat juga dengan Rasulullah karena angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Anas bin Malik, aku mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna a'malal ahya'i tu'radu ala asyairihim, sesungguhnya amal-amal gawian-gawian orang nang hidup apapun nang digawinya akan diperlihatkan kepada keluarga dan datuk nenek-neneknya yang telah meninggal. Jadi gawian apa yang digawi anak cucu buyut di dunia ini, paninian pada tuan, kai, julak, acil, om, tante, semua melihat gawian ponakannya, gawian anaknya, gawian keluarganya, melihat beratan kelihatan si Dinang membawa daging boleh kamu ulang. Hati-hati. Nah, di sini kenapa ini cucuku membawa daging burung bulik. Oh, sekalinya kainya juga hari turun ke cucu sekalinya, ya Allah.
kelihatan benar gawian anak cucu di dunia. Diperlihatkan kepada orang meninggal. Fa in kana khairan, jika amal itu baik, masya Allah, amunya gawian anak cucunya di dunia baik, suka bermajlis, pokoknya berbuat kebaikan dah. Hamidullah ta'ala wasbabsharu, maka mereka siapa? Mereka nang orang sudah meninggal, nenek, kai, julak, kuitan dan sebagainya tadi, mereka akan memuji Allah dan mereka bergembira. Jangankan nang meninggal, kita nang hidup aja gini senang melihat anak baik, ya Allah, anak bagus, anak kemanakan, lain anak kita anak kemanakan baik, berprestasi, mungkin menghafal Quran, wah senangnya bukan main. Hanya anak kemanakan atau cucu-cucu orangnya, bukan cucu seorang, maksudnya cucu ponaan, cucu ding sanak tuh nang. Kayak ulun belum bercucu, cuma cucu ding sanak banyak, senang ada nang hafal ini hafal. Hanya cucu orang bahasanya kan, bukan cucu kita, lain cucu ratan seorang lain. Masya Allah. Orang nang sudah meninggal itu melihat gawian anak cucunya di dunia, menengkai ini nah, melihat anak cucu guringan masih umur sidin sarik benar ya, sarik benar. Orang sembahyangan ini masih guring, baik guring tuh kena bangunnya, ada sing bangunan imbah makan sate malam tadi. Iya, kadakah kuitan di dalam kubur kesihannya, paninian kai dan sebagainya kesehatannya. Kalau mereka berbuat baik, hamidullah ta'ala wasbab syaru, mereka memuji Allah dan bergembira. Wa in yarau ghaira dzalik, kalau mereka melihat bukan yang seperti demikian itu, artinya gawiannya kada baik, qalu, bubuhan nang sudah bulik menghadap Allah meninggal dunia tadi, berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hatta tahdihim hidayatan. Ya Allah, kuitan mendoakan dalam kubur. Makanya beruntung benar orang-orang yang tadi berniat berkorban untuk arwah. Ujak kada boleh guru. Nah, kalau arwah abah mama itu pernah berwasiat, kena menikam berajaki, kalau kena abah kadada mama kadada menyadikan berajaki, kakak akan berata anai sambil makan gorengan sirin sore-sore itu babandir, pabila ke babandir, menyadar rezeki kena umrahkan kami, menadar rezeki kena korbankan, kena abah ada meninggali macam-macam. Walaupun kita sambil santai-santai, itu namanya wasiat. Jadi kita bagus ketika santai-santai di rumah pandiri kakanakan, apalagi sudah anak kita langsung berumah tangga, menikam kena berrezeki bagaimana ada rezeki pabila kah menikam ingat, menikam kada ingat kada apa-apa, menada ikam rezeki berkorban kena niatakan abah mama. Kalau abah mama kada ada, inilah itu wasiat namanya. Ketika dia wasiat, waktu menyerahkan ke panitia korban ngaran arwah langsung, pahamlah. Walaupun kada bawa wasiat secara tertulis, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Haji Ahmad umur sekian telah berwasiat kepada anakku 1, 2, 3, 15, banyak anak sedikit. Kada usah. Iya. Nah, apabila kuitan itu kada ada wasiat napa-napa, kada yang mungkin ya pokoknya kada ada lah. Kayak apa guru? Waktu pian nukar hewan korban, tetap aja ngaran pian Adol bin Muhammad, cuma pian nyatakan di hati Muhammad bin siapa kena. Kalau usah disambat-sambat ke panitia, cukup pian aja. Tapi waktu pian menyerahkan ke panitia, tetap aja ngaran pian. Pahamlah. Nah, itu antara nang sudah berwasiat dan nang kada. Jadi ujar Habib Zain bin Smith, bagus kita lagi santai-santai di manakah kakak-kakak tak kumpulan lah atau pemasalah berminat atau pemacam menikam berajaki apabila nah sama umrah kayak itu juga
bilanya menyambat berarti wasiatnya. Bilanya kada menyambat, contoh pama arwah nenek arwah kai ulun aja kada bertemuan, tapi bila ulun kena umroh ulun nyatakan agan sini juga, walaupun aku harus bertemuan inya kaiku inya nenekku gitu nah, paham lah. Nah, jadi jadi untung benar orang nang tadi berkorban diniatakan agan kuitannya karena tu'radu ala asyairihim. Nah, kada gampangan gawian kita itu kuitan, apalagi perguruan pulang. Perguruan melihat gawian murid-muridnya di dunia yang macam-macam. Apabila gawiannya sesuai dengan apa yang diajarkan perguruan, mas senang benar sih. Padahal gurunya guru TK tatap aja bawa umuran di TK tuh pang anak muridnya ada nang sarjana, ada nang doktor, ada nang profesor macam-macam. Tapi bila sudah korupsi muridnya menangisin di kuburan. Ya Allah, hati gawian kita karena aja seorang kayak itu aja bila seorang meninggal kena anak kita gawian anak kita kena kita lihat seorang ya. Nah. Apa doa orang nang dikubur? Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayatan. Ya Allah, jangan engkau matikan mereka sehingga mereka engkau beri hidayah. Jadi kuitan di kubur keluarga-keluarga kita tuh masih mendoakan kita. Dan di sabda yang lain lagi, yu'zil mayyita fi qabri kama yu'zi fi hayati. Qila ma idza'ul mayyit? Qala sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita la yadnubu dzamban wa la yatanaza'u wa la yukhasimu ahadan wa la yujaran illa annaka inna za'ta ahadan la budda ayyastumak wa walidaika fayu'dhiyani indal isaati wa kadzalika yafrahani indal ihsan fi haqqihima. Ujar Nabi, mayat dapat merasakan sakit di dalam kuburnya, mayat tah, sebagaimana ia dapat merasakan sakit ketika hidupnya. Mayat abah, mama, nenek, kai, julak siapa aja, sidin merasa sakit sebagaimana waktu di dunia sidin merasa sakit. Qila, para sahabat batakun, apa yang dapat menyakiti mayat itu ya Rasulullah? Nang kawa menyakiti mayat itu apa? Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mayat yang tidak melakukan dosa, tidak bertengkar dan tidak berkelahi dan tidak menyakiti tetangga, tetapi jika engkau bertengkar, abah kita baik, mama kita orang majelis, Masya Allah sih dia luar biasa waktu hidupnya itu, anaknya berkelahian. Kita kan usah nang mati nang kita hidup nih, nang melihat anak kita berkelahian kayak apa pian? Nah, mana sudah seorang hidup pas-pasan akan-akan berkelahi ya Allah. Nah, kita sakit hati. Kayak itu juga kena orang nang dikubur, apa nang digawi anaknya di dunia bakalahian, bersepupu bakalahian, badingsanakan bakalahian, baiparan bakalahian, pokoknya nauzul banyak nih gara-gara warisan kada teguran, gara-gara warisan bemusuhan, berebut warisan, padahal nang direbutakan lain harta seorang. Banyak itu gue. Mudah-mudahan anak cucu kita beriman pada taat ya. Belum lagi gawian-gawian nang kada baik ya. Ya Allah ngerinya ya. Maka seorang kena di situ berdiam melihat akan aja gawian anak cucu di dunia ini. Bila gawiannya baik, masya Allah senang. Bila gawiannya kada baik, sakit hati. Nang kayak di dunia juga sakit hatinya. Nah, nabi kita baik di sidin Nabi, kada bertengkar, kada apa-apa. Sekalinya seorang nang bakalahi bertengkar dengan seseorang, maka orang itu akan mencela engkau dan kedua orang tua engkau. Pasti bila kita nih bakalahi lalu menyambati si anu, wah dasar anak arwah si anu, nah bisa sambat-sambat ke kuitan nang kertas apa-apa ya.
Maka keduanya merasa sakit apabila diperlakukan dengan jahat. Jadi abah mama kita atau keluarga kita, suami, anak, apa macam tadi yang meninggal, bila kita di dunia ini kada akur, sidin sakit hati. Bila kita awan tetangga kada akur, padahal tetangga sidin itu seorang mendiami rumah arwah abah aja, arwah mama. Bola rumah kada bisa, kada kawa, tapi seorang mendiami rumah arwah abah, arwah mama, malah inyulang paharatnya di lingkungan itu. Nah, itu hati-hati. Nah, seperti demikian juga mereka berdua bergembira ketika berbuat baik untuk keduanya. Nah, kuitan atau siapa, kita dengan tetanggaan akur. Makanya kita tuh dianjurkan benar bila kita kuitan abah ke mama, melanjutkan, oh mama kita aktif bahari di yasinan sidin, mama kita aktif di pengajian di amun kita kawa, teruskan, lanjutkan kakawanan sidin, paraki dekati. Oh pian kawan arwah mama kah ii, oh pian kawan arwah bapak kah ii, ya kayak Habib Segap sidin di mana berada pasti dicari, di mana-mana Habib Hasan nih pernah singgah. Kemarin di Wadah Guru Dian, langsung sidin habis ceramah langsung ke Wadah Guru Dian, karena ada bahari tahun berapa, mungkin tahun 90-an, Habib Hasan tuh pernah ke majelis Guru Dian ya. Ada beberapa tempat, sama Habib Maliki begitu juga. Itu salah satu di antara tanda bakti kita awan kuitan. Mungkin kuitan suah begawi di banyak kawanan sidin. Open dulu, aku nak abih kam tuh ulun bila ke hulu lah, karena ulun orang hulu, banyak kakawanan arwah bapak yang masih ya sudah rata-rata 70 ke atas semua. Aku baharian nabi hikam ini rame berkisah sidin. Ya ada rezeki kita bari, tukar rokok ke apakah, itu termasuk berbakti kita kepada orang tua ya. Menyambung lagi silaturahim dengan kawan-kawan arwah abah, arwah mama kita. Nah, jadi kalau kuitan kita aktif di pengajian, lanjutkan ikut pengajian itu, sama aja kita bakti dengan kuitan. Karena di pengajian itu banyak kawan-kawan arwah abah atau arwah mama kita. Nah, sebagaimana yang dikisahkan dari Sabit Al-Banani bahwasanya ia seringkali pada setiap malam Jumat menziarahi beberapa pekuburan, dan di sana ia munajat kepada Tuhannya hingga waktu subuh. Dan pada satu munajat ia mengantuk dan tertidur. Artinya satu saat Syekh Sabit Al-Banani ini keuyuhan berdoa macam-macam teguringan sidin. Dalam tidurnya ia bermimpi bahwa seluruh penghuni kubur keluar dari kubur-kubur mereka dengan pakaian yang sangat indah dan wajah putih berseri, dan di hadapan setiap mereka terdapat meja hidangan yang penuh dengan berbagai macam makanan. Dan salah seorang di antara mereka ada seorang pemuda yang berwajah pucat, berambut kusut, bersedih dan berbaju usang. Orang bagus-bagus pakaian, bercahaya apa macam gembira. Ada satu pemuda nang lusuh, pina gelisah, muka pina pucat ya. Nah, berambut kusut, bersedih dengan kepala tertunduk dan air mata yang mengalir. Sudah kayak itu pakaian tertunduk, orang gembira berataan, si saikong pemuda nih jenangna sedih yang mengalir, dan di hadapannya tidak terdapat meja hidangan. Di depan kada ada orang siap hendak makan apa macam. Ini mimpinya Syekh Sabit Al-Banani ketika beliau ziarah ke satu pemakaman. Makanya biar kita kada singgah di makam itu lewatnya, khususan ahli kubur minal muslimin dulu, sambil mobil lewat Fatihah, tapi memandang kita ke situ hadiah Fatihah. Tapi kuburan muslim lah jangan. Amun pian mulai pasar panas ke Tamiang Layang itu bilang bubuhan haluluyak berataan. Kalau begini ujar guru aja bila ada kuburan di Fatihah, nyata nang kayak ini nah Al-Fatihah juga. Ya, kita kada tahu mungkin di kuburan itu ada orang soleh, nggak ada tahu.
Apa kita hendak kemana ke Banjar pasti banyak kuburan talewati ya kelak. Nah biasa sambil menoleh tapi mobil jalan aja sampai jalan. Artinya hati kita mah dia Fatihah sidin itu. Orang nang dikubur tadi. Walaupun kita kada singgah. Kalau perguruanku bila sidin dikubur tuh ada keluarga sidin pasti bertahan. Mama sidin nak dakwah ada di kuburan sebelah bapak barakan desa kah apakah ada kubur acil kah bude kah bertahan sesumat berdoa lanjut kada turun bang lanjut cuma bertahan. Nah, itu. Kada dapat hidangan. Kemudian seluruh penghuni kubur kembali ke dalam kubur mereka dengan gembira dan penuh sukacita, dan pemuda itu kembali dalam keadaan sedih dan berduka. Kemudian Sabit bertanya tentang keadaannya, wahai pemuda, siapakah engkau di antara orang-orang yang mendapatkan meja hidangan dan kembali dengan penuh kegembiraan dan sukacita, dan engkau tidak mendapatkan meja hidangan dan engkau kembali tanpa membawa meja hidangan dan engkau bersedih dan berduka. Ikam ini siapa? Ujar Sabit al-Banani. Dia menjawab, wahai imam kaum muslimin. Artinya imam itu maksudnya sidin ini termasuk orang nang tokoh masyarakat, ya. Kada kaum muslimin seduniaan bang, kaum muslimin di mana Syekh Banani itu berada, ya mungkin ustadz, mungkin punya majelis, ya. Nah, sesungguhnya aku adalah orang asing. Aku tidak mempunyai seseorang yang mengikutiku dengan kebaikan dan doa. Aku tidak mempunyai seorang yang mengingatku dengan kebaikan dan doa. Aku ini sorangan aja. Dan mereka mempunyai anak-anak dan kerabat serta keluarga mereka, semuanya mengingat dan mendoakan mereka serta bersedekah atas nama mereka setiap malam Jumat. Nang orang dikubur tadi dah, nang gembira tadi, anak sidin di dunia masya Allah. Ada nang 4 yasinan, ada 4 burdah. Inya bila ini gara-gara makan kambing ini nih. Habis baterainya kah? Jadi hancat tahulah hancat sampai mana aku kisah tadi tuh. Iya. Nah jadi orang yang diberi hidangan tadi adalah anaknya, cucunya, menantunya nang beriman bila malam Jumat berkirim sidin. Makanya kita usahakan malam Jumat tuh paling gada yasin, tabarak, tahlil, doa. Syukur-syukur bisa sholat hadiah. Syukur-syukur lagi kawa ziarah ke kubur sidin. Kuitan kita nih. Amun nukulun gue kuitan masih lengkap aja. Diilangi kuitan. Besokan Jumat tuh orang nasi kuning, gak apakah kuitan. Walaupun sini bisa nukar nasi kuning, karena dalam kitab Tankihul Qaul, siapa yang pagi-pagi kan besokan badilah. Nah, bailang ke rumah kuitan, ya, bailang tuh macam-macam kita sambil untuk apa? Artinya kan di samping menukarakan sarapan sidin juga termasuk bailang kita. Itu nilai ibadahnya sama bahaji umrah kayak apa? Ya, menyenangkan hati kuitan. Ini ada nang rumah se-RT dengan kuitan, gak ada mailangi kuitan. Tapi bila hendak duit hanya minta ke kuitan. Ya. Nah itu jarang pemuda tuh bubuhannya yang senang-senang tadi itu anak-anaknya mengirimi dan sampai kepada mereka berbagai kebaikan macam-macam dan pahala sedekah, ada yang bersedekah, ada yang ini macam-macam. Dulu aku berangkat pergi berhaji dengan ibuku.
kami berangkat untuk berhaji, dan ketika kami sampai di kota, ini keputusan Allah berlaku atasku, aku meninggal lagi bujang, dan ibuku menguburkanku di pekuburan ini. Kemudian ia kawin dengan seorang laki-laki dan ia melupakanku, si anak tadi. Makanya mun belaki boy kena pertemuan laki awal. Bilanya belaki kada berteman lagi laki yang pertama. Mun anak belaki, kalau laki pertama tuh RT, paling kada kalau belaki lurah lah. Kalau seandainya laki yang pertama lurah mati, jangan sama-sama lurah, apalagi berturun ke RT, jangan, paling kada camat lah. Tak naik sedikit pangkatnya, ini pindah sama aja pada uyuh juga. Laki yang pertama preman, laki yang kedua bandit, sama. Jadi ada aku nang bagaian kayak ini, namun kayak itu guru jangan aku cari abahnya, ingat ya. Jangan lagi sudah. Nah, lalu melupakanku, tidak mengingatku dengan doa, artinya kada suah dikirimi. Ya, kita bisa memarina ke apakah kuitan itu kan utama nih, kuitan utama, mintuha utama, nah ipar ya, kirimi doa ke sedekah kan, jangan seorang kita bilangnya seorang di dunia ini kada pemalar, kita waktu seorang meninggal kada pemalar juga. Ada kekawanan yasinan apa macam kirimi. Ya kayak kemarin saya mau khotbah, aku kada ingat sudah dipadahkan panitia Pak Ustadz, nanti ketika Pak Ustadz nanti menjelaskan kaifiah, tolong Pak Ustadz nanti hadir Fatihah kulhu palak anas untuk para pendiri. Langgar aja, langgar nang aku khutbah semalam, langgar, terus para donator, orang yang berjasa, aku nih kada ingat. Jadi tuntung mau khutbah macam Pak Ustadz lupa, oh iya ya maaf, mari kita dapat ya. Nah itu namanya kita mengharap. Jadi walaupun kita anak umpama pada hari raya tadi kada mengirimi, kakawanan di langgar mengirimi, paham lah Bu. Jadi biar kita diasinan apa macam, amun kita baik dengan orang, insya Allah paling kada orang mengirimi. Apabila kita rancak mengirimi orang bacaan, kayaknya seorang mati kayak itu juga. Arwah si anu jasidin kita kirimi. Nih gara-gara kawin, kuitannya kada ingat awan anak. Awan anak aja kada ingat, apalagi awan laki. Arwah laki. Nah, dan kada bersedekah atas namaku. Ya. Jadi bila kita membuat di celengan, mana celengan tadi sudah hilang ke celengan. Nah, sambil membuat Rabbana taqabbal minna, itu sunat waktu kita bersedekah memasukkan di celengan atau bawa kap Rabbana taqabbal minna di hati khususan arwah abah. Masukkan kita apakah pas majelis ke apakah ada biasanya kan beredar celengan dia, atau kita lalakin hari Jumat Rabbana taqabbal minna, masukkan ya. Yang penting diniatkan ngarannya disambat arwah abah si anu bin si anu, arwah mama si anu bin si anu. Nah sekarang setiap waktu aku berputus asa dan bersedih, ujar si kang anak tadi. Kada ada lagi yang mengatakan aku. Padahal banyak kejadian aku di dunia itu, banyak kejadian aku. Kuitanku aja kada mengingatkan aku, kada mengingati. Sabit berkata, wahai pemuda, ceritakan kepadaku tempat tinggal ibu engkau nanti. Aku menceritakan keadaan engkau. Pemuda itu berkata, wahai imam kaum muslimin, ia tinggal di tempat dan rumah si anu. Artinya mamaku tuh di apa nih, Danau Tondano kah? Nomor sekian, oh ya kan. Nah, jika ia tidak percaya, dan ceritakan kepadanya tentang aku, dan jika ia tidak percaya, katakan kepadanya bahwa di dalam
saku engkau ada uang perak 100 misqal warisan bapaknya yang menjadi haknya, niscaya ibunya akan mempercayainya dengan tanda ini. Jadi dikasihkan uang tadi oleh si anak tadi kepada Sabit Al-Banani. Nah, setelah itu Sabit mencari ibunya. Begitu bangun Sidin, sudah diberi isyarat tadi di anu. Nah, akhirnya dicari dan menemukannya kemuri yang menceritakan tentang keadaan anaknya. Kamu mamanya, pian mamanya si anu kah? Iya. Nah, aku malam tadi bermimpi cilai melihat anak pian gini ya. Lalu dikisahkan tentang keadaan anaknya dan tentang uang perak warisan tersebut yang ada di dalam sakunya. Oh, di dalam saku si anak tadi, di baju anaknya. Mamanya ada tahu rupanya. Jadi ujar si anak, padahal kan kena ada situ duit di saku itu nah. Apa saku bahasa kita? Kantong. Nah, tuh di situ tuh ada. Kemudian perempuan itu pingsan. Ketika pingsan ia siuman atau sadar, ia menyerahkan uang perak tersebut ke tangan Sabit Al-Banani dan berkata, aku mewakilkan kepada engkau untuk mensedekahkan uang dirham ini atas nama anakku yang terasing. Jadi bagus kita bila bersedekah itu sambat ngaran ya. Kalau nang kayak bersedekah maksudnya nang seberapa, kalau nang kayak berkorban apa itu, nah tadi sudah kita jelaskan nang kayak ini caranya. Kalau kita bawa wakaf sambat ngaran, aku bawa wakaf ambal untuk masjid meninjau assalam, kuniatakan pahalanya agan arwah abahku si anu bin sambat ngaran sitin. Jelas. Jadi jika ibarat orang mengirim surat tuh lengkap alamatnya, cepat sampainya. Namun kada lengkap ngalih kepada yang terhormat Haji Adul di perumahan Citra Geria. Di mana Citra Gerianya? Oh, di blok A nomor sekian RT sekian. Nah, nyaman kalau pakai kode pos pulang dari Jawa, kalau jelas nyaman. Tapi kalau kayak tadi di Citra Geria bingung. Nah sama, namun kita khususan si anu bin si anu lengkap cepat. Jadi ujar si mama, nah aku sedekahkan sudah uang ampun anakku tadi tuh. Lalu kuniatkan untuk atas nama dia. Atas nama dia, nama si anak tadi. Kemudian Sabit mengambilnya dan mensedekahkan atas nama anaknya. Ketika malam Jumat tiba, Sabit pergi untuk menziarahi teman-temannya dan ia merasa mengantuk, kemudian tertidur lagi. Sabit ini ketujuh menghilangi kakawanan apa macam ya. Rupanya kauyuhan taguringan pulang Sabit Al-Banani tadi. Dalam tidurnya ia bermimpi seperti dahulu dan ia melihat pemuda itu berpakaian yang indah. Jadi intinya buai kuitan kita di sana menunggu kiriman pian, kiriman kita barataan. Sihan abah mama kita lah. Dan Allah ampuni dosa-dosa sidin barataan abah mama kita khususnya dan keluarga kita. Allah angkat derajat sidin. Kalau seandainya sidin ada mendapatkan kesulitan, mudahan Allah bermudah. Allah beri keampunan bagi sidin barataan. Amin ya rabbal alamin. Kuitan yang masih hidup mudahan sehat, panjang umur dan diberi kekuatan untuk mengisi sisa hidup beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, teguringan sidin, kembali ke cerita, kita habiskan kisahnya. Berpakaian bagus si pemuda tadi, muka berseri dan bergembira. Ia berkata, wahai imam kaum muslimin, semoga Allah mencurahkan rahmat kepada engkau sebagaimana engkau telah mengasihani aku. Si pemuda tadi mendoakan si Sabit Al-Banani. Nah, gara-gara Sabit Al-Banani inya mencari mamanya, lalu uji pemuda itu aku ada bisi simpanan 100 perak, duit 100 dirham ada tuh dikat di saku tuh. Tak padahal kan mama dia anu tuh anaknya di lemari di anu. Oh sekalinya iya umma pingsan nang kuitan, lalu diberikanlah apa tadi duit tadi, ujar si mamanya aku sedekahkan nah atas nama anakku. Nah ini kisah ini bagus untuk kita sebagai tazkirah
sebagai pelajaran yang berharga, karena hidup kita di dunia ini, apapun kita, siapapun kita, mau hebat, mau profesor, mau ahli ini, semuaan kuitan. Nang alim, nang sugih kuitan. Amun gak ada kuitan gak apa kita? Ya, tidak bisa apa-apa. Kita nang jadi sugih ini mungkin doa kuitan kita, walaupun kuitan kadang menyempati kesugihan kita. Kita nang alim mungkin doa kuitan kita, pasti pak doa kuitan kita. Ya, kita tidak tahu. Jadi jangan merasa hebat ini apa macam, apalagi wah berduit, kasihan kuitan. Kadang-kadang kuitan jadi pembantu di rumah. Nauzubillah. Kenapa jadi pembantu? Kuitan di rumah seorang, lalu apa-apa gawian kuitan disuruh. Mak tuh tapasakan aku nak begawi gini lah. Nauzubillah, ya hati-hati. Amun pian sarumah dengan kuitan tuh hati-hati benar. Kalau tak salah-salah pandir. Ngaran kuitan ini semakin tuha sidin semakin macam-macam. Ngaran orang tuha. Penyinggungan iya. Ya. Apalagi berkisah tuh diulang-ulang tuh orang tuha kayak itu besukan kisah ini tengah hari yang itu pulang sore yang itu asing memuyaki mama ini gitu jadi ulang-ulang kada ada kisah lagi kah aku jadi habis bahan jadi nggak ada orang tua kayak iya seorang aja lagi nang kayak apa amun sarumah kuitan amun kita kada sarumah kuitan juga rancake melangi kuitan nah, senang sidin. Ini ada loh seorang ibu yang sorangan di rumah, anaknya 10 hikam aja kita. Ya, kita sedikit mengisahkan bakti orang lain kepada abah, kepada mama sidin. Nah, artinya mengisahkan orang kada apa-apa kita nang baiknya. Habib Segap sapading sanakan Habib Zain, Habib Segap, Habib Husain, Habib Ali berempat lalakian, ada bibininya Rugayyah, berlima. Ada satu anak dari bini yang lain, bini Habib Hasan masih hidup, bini Habib Hasan Hubabah Khadijah ini itu bergilir-gilir mailangi kuitan parakan aja bang satu komplek kan nah bahalat paling 15 meter jarak antar bergantian untuk mailangi kuitan. Bila bisukan Habib si anu tang hari apa aja hendak ke mana aja Habib Segap kada bisa pasti ke kuitan. Ya, orang alim tuh Habib tuh juriat orang yang bagus benar sidin dengan kuitan tuh bakti ujur barataan kada saya ikon barataan makanya anak Habib Hasan tuh barataan alim ya ini awan kuitannya luar biasa. Ini kadang-kadang kuitan nang halat 4 rumah aja kada may hilangi kuitan tapi bila mah ada duit bila duitannya ya kuitan apalagi nang parak kuitan di sini seorang di lojanan parak aja seminggu sekali siapa ada seminggu sekali lah bermobil jual seorang pada kepanasan ini ibaratnya kan jadi untungnya menang kayak kami ini kemana lagi habis dah kuitan habis minta habis pada tiap malam Jumat ya terus berkirim. Nah setiap kebaikan-kebaikan kita berkirim sidin apa ada ngirim menunggu kiriman aja al-qabru kasijin kubur itu seperti penjara. Bukan kuitan dari penjara, nang kayak penjara orang di penjara apa duduk pula so masuk penjara aku suah ke penjara suah ke LP itu suah cuma ceramah jadi pas aku menuju Assalamualaikum Pak Ustadz oh iya Pak Ustadz di mana ini saya mau ke LP ngapain pasti ke LP ada masalah enggak aku mau ceramah oh saya kira ada masalah iya oh gini Ustadz ini nah orang di penjara ya Allah duduk berdiri kena ada teng dipanggil ngarannya ada tamu wah senang benar tuh ya kamu sekalinya anak no ya masalah kita nggak bicarakan masalah cuma bertemu anak ini nah anak nukarakan ini bahaya Masya Allah. Jadi walaupun di penjara tuh ibaratnya kada nyaman di penjara tuh tapi anak memberikan semangat anak bini menantu artinya keluarga intinya tetap sini merasa aman di hari ke hari begitu juga dikubur ibaratnya dikubur sidin kurang merasa nyaman karena maklum lah ada dosa apa tapi anak doa siang malam pagi sore kirim sidin nang cucu juga apa macam nah sedikit banyaknya
paling tidak beliau itu merasa nyaman, karena doa anak, doa orang-orang yang dicintainya itu sangat membantu. Karena seorang mati jiwa, mudahan kita baratan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman soleh solehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Dan kalau memang sudah waktunya nanti mudah-mudahan husnul khatimah. Ala hadiniya wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa وهو يا رحمن وهو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي بقنا في الدين علمنا رشدا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.